promotor, sehingga ekspresi gen itu bisa meningkat atau bisa menurun. Kemudian yang kedua yang juga bisa mengendalikan ekspresi adalah struktur transkrip mRNA. Ya, kita ingat proses ekspresi terdiri dari dua tahap. Yang pertama transkripsi, yang kedua translasi. Ya, proses transkripsi menghasilkan mRNA. Nah, sering kita kenal dengan istilah transkrip. Sedangkan tahap yang berikutnya adalah translasi, proses pembuatan molekul protein dari mRNA. Oke, ya. Sekarang di dalam membuat protein itu sangat bergantung kepada struktur mRNA-nya. Jadi ketika struktur mRNA-nya stabil, ya, maka dia bisa membuat protein. Tetapi ketika struktur mRNA-nya sangat rentan terhadap ribonuklease, ya, ribonuklease itu adalah enzim yang bisa mendegradasi RNA. Ya. Jadi ribonuklease bisa mendegradasi RNA, tetapi kemampuan degradasinya sangat dipengaruhi oleh struktur mRNA. Ketika struktur mRNA-nya tidak memungkinkan ribonuklease atau RNase ini bekerja, maka RNA akan stabil. Ketika struktur mRNA stabil, maka dia bisa membuat protein. Tapi kalau dia rentan terhadap degradasi, ya, maka tidak bisa membuat protein. Nah, struktur mRNA inilah yang kemudian juga digunakan oleh para ilmuwan untuk memodifikasi ekspresi, ya, dengan cara memodifikasi mRNA. Kemudian yang berikutnya, sekuen nukleotida yang berasosiasi dengan kodon start. Ya. Ini adalah kodon start AUG. Jadi mulainya translasi. Nah, ini juga akan sangat berpengaruh, terutama pada tahap laju inisiasi translasi. Jadi menginisiasi translasi. Jadi sangat ditentukan oleh sekuen nukleotida yang berasosiasi dengan AUG, ya, signal translasi. Oke. Sekarang supaya gen itu dapat regulasi, ya, supaya gen itu dapat teregulasi, maka dia harus ada komponen yang mengendalikannya, ya, harus ada komponen yang mengendalikannya. Jadi pengendali, kalau tadi kita lihat di slide sebelumnya, pengendali itu ada di tingkat transkripsi, ada di tingkat translasi, ya, jadi ada dua tahap. Ada di tingkat transkripsi, ada di tingkat translasi. Nah, ketika di tingkat transkripsi, ya, gen ini diekspresikan atau transkripsi berlangsung pada kondisi yang memungkinkan. Jadi, kalau tidak, maka dia tidak tertranskripsi. Begitu juga pada tahap translasi, dia bisa berlangsung kalau kondisinya memungkinkan. Sekarang apa yang menjadi pengendalinya? Pengendalinya adalah dua ini, ya. Jadi promotor dan operator, promotor dan operator. Ini terutama untuk gen pada prokariot, ya. Jadi ada daerah promotor, yaitu tempat menempelnya
RNA polimerase. Jadi ketika transkripsi perlu enzim namanya RNA polimerase. Ya, promotor. Yang kedua adalah operator. Operator itu tempat menempelnya regulator. Nah, regulator berarti yang meregulasi. Kalau RNA polimerase yang menjalankan transkripsi, ya, dia nempelnya di promotor. Kalau nggak ada promotornya nggak bisa nempel dia. Atau kalau promotornya diblok oleh molekul lain, dia nggak bisa nempel, sehingga tidak bisa berlangsung transkripsi. Begitu juga operator. Operator tempat menempelnya regulator. Nah, biasanya regulatornya adalah protein regulator. Jadi kalau regulator ini tidak bisa nempel ke operator, maka berpengaruh terhadap ekspresi. Operator ini terletak di antara promotor dan gen itu sendiri, ya. Di antara promotor dan coding sequence, ya, itu ada operator. Kemudian operator ini akan mempengaruhi, ya, penempelan RNA polimerase pada promotor. Jadi RNA polimerase menempel pada promotor itu sangat dipengaruhi oleh operator. Gitu ya. Ketika operatornya apakah dia berinteraksi dengan regulator atau tidak berinteraksi. Oke. Jadi kalau digambarkan hubungan antara promotor, operator, ya, dan regulator, nah, kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah gennya, gen strukturalnya. Ini adalah elemen pengontrolnya, ya. Kemudian yang ini adalah regulator. Regulator itu biasanya protein dihasilkan oleh gen regulator. Jadi ini terpisah dari gen yang akan dipengaruhi. Oke, jadi ada gen itu sendiri yang nanti mengkode protein, ada promotor, ya, yang masuk dalam elemen pengontrol, kemudian ada gen regulator. Gen regulator bisa ada di mana saja, bisa di sebelah downstream, bisa juga di upstream, ya, bisa juga, atau bisa juga di DNA yang lain, bisa, ya. Jadi itu gen regulator. Oke. Jadi kalau itu kita simpulkan, ya, ini adalah elemen pengontrol, terdiri dari promotor dan operator. Yang ini adalah gennya sendiri, ini adalah gen regulator. Nah, gen regulator juga punya promotor. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana bekerjanya? Jadi kalau ada regulator menempel, ya, pada operator, maka ini akan dipengaruhi nih RNA polimerase. Dia akan dipengaruhi kerjanya. Misalkan saja regulatornya memblok, ya, maka RNA polimerasenya nggak bisa nempel, gitu, ya, sehingga bisa jadi tidak bisa terekspresi. Tapi kemudian kalau ada efektor, nah, efektor itu molekul lain, bisa molekul organik, ya, bukan protein, menempel pada regulator, menyebabkan regulatornya lepas, ya, dari operator. Jika regulatornya lepas, RNA polimerasenya nempel, nah, pada daerah promotor, ya, sehingga bisa terjadi proses ekspresi. Jadi manakala ini menempel, ini tidak bisa berikatan dengan promotor, tidak bisa ekspresi. Tapi ketika ini dilepas, RNA polimerase bisa menempel, dia bisa terjadi ekspresi, ya. Jadi itu gambaran secara umum kerja dari promotor, operator, regulator, ya, di dalam
melalui ekspresi, ya. Oke. Sekarang molekul yang terlibat dalam regulasi apa saja, ya. Molekul yang terlibat di dalam regulasi, maksudnya regulasi ekspresinya. Yang pertama adalah protein regulator. Ini yang pertama, berarti molekul protein yang tadi disandi oleh gen regulator, ya kan? Pertama adalah protein regulator, atau sering disebut dengan regulator, ya, bisa juga disebut dengan afektor, ya, efek, ya, mempengaruhi dia, ya, efek. Jadi bisa regulator, bisa juga disebut afektor, gitu. Nah, molekul ini, ya, dia bisa mengikat daerah spesifik dari elemen pengontrol. Seperti tadi, ya, dia bisa mengikat daerah operator. Operator dan promotor merupakan komponen elemen pengontrol, ya. Jadi protein ini menempel, ya. Oleh karena itu dia menjadi molekul kunci dalam regulasi. Kalau dia ada menempel akan berpengaruh terhadap ekspresi. Kalau dia lepas akan berpengaruh terhadap ekspresi, ya. Regulator atau afektor. Kemudian yang kedua adalah molekul efektor. Bedakan dengan yang atas, ya. Yang atas afektor, yang ini efektor, gitu, ya. Jadi molekul efektor itu umumnya bukan protein, ya, molekul lain, ya. Jadi molekul kecil, bisa asam amino, bisa gula, bisa nukleotida, ya. Itu molekul efektor. Dia nanti mengikat regulator, gitu, ya. Dia mengikat regulator. Jadi protein ada molekul kecil efektor, dia mengikat. Kalau mengikat, regulator itu bisa jadi lepas dari operator atau bisa malah menempel ke operator. Ya, sangat bergantung pada sifat dari interaksi antara regulator dengan efektor. Gitu. Jadi bisa jadi regulatornya bisa menempel dan menghambat, bisa jadi lepas dan mengaktifkan ekspresi. Ya, jadi bisa asam amino, bisa gula, bisa nukleotida, bisa molekul organik yang lain. Jadi kalau dia mengikat regulator, regulatornya bisa menempel atau bisa lepas, bergantung mode aksi, ya, dari dua komponen regulator dan efektor. Oke. Jadi ada molekul regulator, ada molekul efektor, ya. Kemudian ada elemen pengontrol, ya. Kemudian ada gen itu sendiri. Sehingga kalau kita kelompokkan, ya, regulasi genetik ini, ya, terutama pada prokariot, ya, dan terus ini ada gen yang terregulasi, ada elemen pengontrolnya, ada protein regulatornya, ya, yang disandi oleh gen regulator, dan ada efektor. Jadi ada 4 komponen yang terlibat, ya. Jadi gennya itu sendiri yang dipengaruhi, kemudian elemen pengontrolnya yaitu promotor dan operator, kemudian yang ketiga adalah regulatornya, protein regulator, dan yang keempat adalah molekul efektor. Yang jadi ada 4. Oke. Tadi regulator itu bisa nempel, bisa lepas. Kalau nempel, gennya tidak terekspresi. Kalau lepas, gennya terekspresi. Karena ketika lepas, ya, memberi peluang RNA polimerase nempel di promotor. Karena dua kondisi ini, maka regulasi transkripsi ada 2.
yaitu regulasi negatif dan regulasi positif. Nah, regulasi negatif. Regulasi negatif. Defaultnya gen itu terekspresi terus. Default, by default, gennya terekspresi. Jadi kemudian kalau ada molekul regulator yang menempel, gennya menjadi berhenti terekspresi. Jadi dia regulator negatif, ya, regulasinya negatif. Jadi gen ini, ya, berhenti ketika terdapat represor. Regulatornya berupa represor. Jadi regulator ada dua nih, represor dan aktivator. Ya. Kalau represor merepress, menekan gen. Nah, gen yang ditekan berarti gen yang tadinya aktif. Dia selalu aktif, ditekan menjadi tidak aktif. Itu namanya regulasi negatif. Ya, sebaliknya kalau gen ini justru selalu tidak diekspresikan, kemudian dibangkitkan, dihidupkan oleh molekul aktivator atau regulator yang bisa mengaktifkan, oleh molekul aktivator, ya. Jadi ketika aktivatornya nempel, itu dia justru bangkit, hidup. Itu namanya regulasi positif. Ya. Di regulasi negatif by default gennya terekspresi terus. Jadi nanti ada represor, dia berhenti. Regulasi positif by default gennya tidak terekspresi, tapi ada aktivator yang menjadi terekspresi. Jelas ya, gitu ya. Oke, kita ilustrasikan regulasi negatif. Ini gennya on nih, ya. Berarti RNA polimerasenya nempel on kan, ya. Sehingga dia bisa membuat mRNA. Jadi gennya aktif, RNA polimerasenya nempel, dia bisa membuat mRNA. Sekarang dia bisa membuat protein. Normal berarti kan, ya, jalan ekspresi, membuat mRNA, membuat protein. Jadi normal jalan, ya. Nah, sekarang ada represor nih. Dia tadinya jalan, ada represor, gitu. Menyebabkan RNA polimerasenya lepas. Ya, jadi represornya menggantikan nih, ya, menempel di sini, RNA polimerasenya lepas, ya, sehingga dia menjadi off nih, gitu, tidak bisa bekerja. Oke. Nah, sekarang represor ini bisa dilepas oleh adanya molekul ligan, ya, itu molekul efektor tadi, molekul ligan. Dia dilepas kembali, RNA polimerasenya bisa nempel lagi, kemudian bisa terekspresi. Jadi regulasi negatif asalnya on, begitu ada molekul represor menjadi off. Sekarang bagaimana represor dilepas? Bisa ditambah ligan, ya, ligan yang bisa mengikat pada represor sehingga represornya bisa lepas kembali, RNA polimerasenya bisa menempel. Ya. Jadi kalau ligannya lepas lagi, balik lagi, gitu, nempel lagi. Kalau lepas lagi, ya. Oke, ini regulasi
negatif, ya, regulasi negatif. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, represornya menempel tanpa ligan, ya. Kemungkinan yang kedua, justru dengan adanya ligan dia bisa menempel, ya. Jadi dua-duanya sama-sama menekan, ya, menekan ekspresi dari suatu gen. Nah, ini contohnya pada ekspresi gen triptopan, ya, pada ekspresi gen triptopan dia regulasinya negatif. Jadi kalau tempeli represor seperti ini dan ada ligan, nah ini tipe yang kedua. Jadi represor ini menempel harus ada ligannya. Dalam hal ini ligannya adalah asam amino triptofan. Jadi ketika dia nempel, ya, dia akan memblok operator sehingga RNA polimerasenya tidak bisa bekerja. Gitu. Tapi ketika triptofannya tidak ada, berarti ligannya tidak ada, molekul represornya lepas. Nah, ketika dia lepas, maka RNA polimerasenya bisa bekerja. Gitu. Ya. Jadi dia terekspres itu. Nanti kalau ada triptofan, triptofannya akan nempel dengan molekul protein represor, nah, dia akan menempel ke daerah operator, yang kemudian akan menghentikan transkripsi. Ya, jadi kita akan jelaskan lebih detail di belakang, ya, regulasi ekspresi gen triptofan. Ini merupakan salah satu contoh feedback inhibisi. Jadi sebenarnya gen ini menjadi triptofan ini. Jadi setelah triptofannya dibuat, terakumulasi, produknya bisa menjadi feedback inhibisi, ya, feedback inhibitor. Jadi triptofannya akan menghambat kerja dari gen dengan cara berikatan dengan represor, represornya kemudian sekarang regulasi positif. By default kalau regulasi positif gennya tidak terekspresi. Kalau negatif tadi by default terekspresi terus, ya. Kali ini tidak terekspresi. Jadi by default off. Gen ini off. Sekarang dengan adanya molekul efektor, ya, dan ligan, ya, maka RNA polimerase ini kemudian bisa bekerja nih tadinya nih, ya. Jadi RNA polimerase dia bekerja dibantu oleh molekul efektor, ya. Jadi molekul ini bisa meregulasi jika dia on. Kemudian ditambah ligan nih, ada ligan menyebabkan interaksi molekul efektor dengan RNA polimerase lepas, ya, sehingga menjadi off. Gitu. Oke. Ini kayaknya off nih, gitu, ya. Sekarang ada mode yang lain. Kalau tadi mode kalau efektornya tidak dengan ligan bisa mengaktifkan. Mode yang lain justru memerlukan ligan, ya. Jadi tuh. Oke. Jadi kalau ininya tidak ada ligan jadi off, ya. Yang ini memerlukan ligan, yang itu tidak memerlukan. Dua-duanya, ya, dia meregulasi positif, ya, terhadap gen. Sama seperti tadi, ya, regulasi negatif. Ada ligan dan tidak.
Oke, ini contohnya. Contohnya adalah ekspresi dari gen-gen laktosa. Nah, gen laktosa. Jadi gennya sama sebenarnya. Ada promotor, ada operator, ya, ada gen-gen laktosa. Jadi dia bisa bekerja tuh. Nah, sekarang ketika tidak ada molekul efektornya berarti CAMP, ya. Molekul efektornya CAMP. Gitu. Kemudian molekul liganya adalah CAMP, molekul efektornya adalah CAP. Gitu. Ya. Jadi CAP ini harus nempel pada promotor, tapi menempelnya harus ada CAMP, gitu, baru menempel. Nah, ketika menempel, maka level ekspresinya menjadi meningkat. Gitu. Pada saat tidak ada ini, level ekspresinya rendah. Gitu. Nah, tapi begitu ada CAP yang berikatan dengan CAMP, level ekspresinya menjadi meningkat. Itu regulator positif, ya. Oke. Sekarang bagaimana regulasi ekspresi yang terjadi pada bakteri? Di dalam bakteri, gen itu biasanya tersusun secara berkelompok, membentuk klaster. Ya, seperti yang ini klaster nih, gen 1, gen 2, gen 3, ya, lak Z, lak Y, lak A. Jadi satu kelompok klaster, dan satu klaster itu dikontrol oleh satu pengontrol, gitu, ya. Jadi dikontrol oleh satu elemen pengontrol. Posisi gen yang membentuk klaster dikontrol oleh satu elemen pengontrol, ya, itu disebut dengan operon, ya, disebut dengan operon. Nah, ini operon ini ditemukan oleh Jacob dan Monod, ya, ahli fisiologi kedokteran. Dia menemukan operon di bakteri, ya, terutama operon laktosa. Jadi dia menemukan sekelompok gen yang berdampingan, dan ketika ditranskripsikan membentuk satu molekul tunggal mRNA. Jadi gennya berdampingan, tapi ketika ditranskripsikan molekul mRNA molekul tunggal, satu molekul, ya. Tapi kemudian molekul mRNA ini nanti akan menyandi protein yang berbeda-beda, gitu, karena memang berasal dari gen yang berbeda. Oke. Nah, operon ini dikendalikan oleh satu elemen pengontrol. Di antaranya adalah operator, gitu, ya. Selain promotor, ada operator yang mengendalikan. Oke. Ada dua jenis operon, yaitu operon inducible dan operon repressible. Sama seperti tadi, regulasi positif, regulasi negatif, ya. Ini operon inducible dan operon repressible. Kenapa operon inducible? Ya. Jadi operon inducible gennya selalu tidak diekspresikan. Jadi sama seperti tadi, regulasi negatif, ya. Gitu. Jadi gennya atau operonnya selalu tidak diekspresikan.
dia baru bisa tertranskripsi kalau ada molekul efektor.